Justru saya sepakat dengan Pak Misbakun bahwa ini kenapa OJK kan tugasnya itu meregulasi, mengawasi, dan melindungi. Nah, dan aturan di OJK itu sangat jelas, di mana dikatakan OJK itu selalu mengawasi dan setiap jasa keuangan itu setiap bulanan. Jadi setiap 1 bulan, setiap 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun mereka itu wajib untuk melakukan laporan kepada OJK. Nah, tetapi yang tadi Pak Misbakun itu katakan, yang berdasarkan informasi dari OJK sendiri, bahwa tahun 2019 itu tidak pernah melakukan laporan keuangan, itu kemana pengawasan dari OJK itu sendiri? Sedangkan OJK itu dibangun oleh pemerintah itu untuk mengawasi bukan pengguna jasa keuangan itu sendiri, pengusaha jasa keuangan itu sendiri. Tetapi kalau misalkan memang selama 3 tahun itu pengawasannya lalai, ini baru ketahuan loh. Ini baru ketahuan satu, masih banyak yang lain. Nah, bagaimana dengan pengawasan OJK yang setengah-setengah, bahkan kalau kita lihat ini seakan-akan menghibur, benar kata Pak Misbakun. Karena kenapa? Karena kondisinya itu seakan-akan dia mau lepas tangan untuk cabut izin. Saya di satu sisi saya mengapresiasi usaha dari OJK itu untuk mencabut izin daripada Wana Arta tersebut. Tetapi saya melihat ini terlambat. Kenapa terlambat? Karena satu, pemegang saham itu sudah lari ke luar negeri. Yang kedua, baru ketahuan setelah ada kejadian ini kan baru ketahuan asetnya kurang, ada rekayasa, bahkan laporan keuangan 2019 itu tidak didaftarkan atau tidak dilaporkan. Demikian dari saya sementara. Baik, artinya apabila sudah dicabut izinnya, apakah ada potensi untuk hak-hak pemegang polis ini masih bisa dikembalikan? Sebenarnya tidak. Hak dari nasabah itu tetap. Cuman kita melihat itu seberapa serius OJK itu ingin mengejar. Ingin mengejar apa? Aset-aset dari pemilik atau pemegang saham itu sendiri. Karena seperti yang OJK sudah rilis itu adalah aset yang sekarang dari PT Wana Arta tersebut itu tidak sebanding dengan kewajiban yang dimiliki oleh Wana Arta itu sendiri. Nah, pertanyaannya selisihnya kemana? Harusnya dari awal masalah ini mencuat 2-3 tahun yang lalu, seingat saya 2020, itu OJK itu sudah melakukan preventif dengan apa? Memblokir rekening-rekening yang terkait dengan Wana Arta. Contoh, rekening-rekening pemegang saham itu harusnya sudah diblokir. Tapi ini justru kan rekening-rekening itu tersebut uangnya sudah dilarikan. Sekarang bagaimana cara OJK itu untuk mengejar aset-aset dari pemegang saham itu sendiri? Jadi tergantung dari keseriusan dari OJK dan pemerintah dalam menangani masalah ini. Baik, Pak Andreas, kalau kita lihat ini yang dirugikan paling besar itu kan sebenarnya pemegang polis begitu, dan jika aset perusahaan Wana Arta ini ternyata tidak cukup juga untuk menggantikan seluruh kerugian, apa yang bisa dilakukan pemerintah? Ya, kalau kita ngomong secara resmi, ya harusnya bagaimana cara pemerintah itu mengejar, bekerja sama dengan Interpol dengan memblokir atau memulangkan pemilik atau pemegang saham pengendali itu kembali ke Indonesia. Dan benar-benar aset-asetnya itu disita, baik yang ada di luar negeri maupun yang di Indonesia. Tetapi kalau untuk mengembalikan keseluruhan, saya rasa untuk saat ini sudah berat. Karena kondisinya itu kita tidak tahu kelebihan dananya kemana. Pak Andreas, kalau Anda melihat kasus Wana Arta ini dan juga respon dari OJK atau regulator, harapan Anda kasus ini bisa selesai dalam jangka waktu berapa lama? Dan juga kalau kita lihat ini sebenarnya korban Wana Arta Life memilih untuk dipilotkan perusahaan asuransi tersebut dibandingkan dengan PKPU begitu. Dan juga sempat disampaikan oleh OJK kalau memang proses kepilotan ini berdatangan permintaannya tapi ditolak. Kalau tanggapan Anda seperti apa? Betul, salah satunya saya. Pada tahun 2020 itu saya mengajukan surat kepada OJK itu untuk dilakukan PKPU atau pilot. Tetapi sekali lagi ditolak. Karena alasannya itu adalah takut mengganggu keuangan dari Indonesia yang pada saat itu lagi pandemi. Nah, pertanyaannya apakah masalah ini dapat selesai dalam waktu seberapa cepat atau lama, itu tergantung dari keseriusan OJK ataupun keterlibatan pemerintah. Ini dalam hal ini saya mungkin juga memberikan masukan kepada Pak Misbakun sebagai wakil dari pemerintah, yaitu DPR,
bagaimanapun juga pemerintah tuh harus turun tangan. Karena kenapa? Saya jujur iba, saya jujur sedih karena usaha dari Pak Jokowi yang tempo hari melakukan tax amnesty yang tujuannya adalah mengembalikan uang dari masyarakat Indonesia yang tertanam di berbagai negara, yang konon katanya itu berapa ribu triliun, itu akhirnya pulang ke Indonesia dengan harapan dana-dana tersebut diinvestasikan di Indonesia, tetapi karena regulatornya yang saya dalam tanda kutip tidak becus atau lalai dalam hal menjalankan pengawasan dan penindakan segala macam, percaya sama saya 1000%, klien-klien atau nasabah-nasabah yang memiliki dana besar itu akan melarikan uangnya lagi dari Indonesia dan ke negara asing. Ini yang sangat disayangkan menurut saya. Makanya saya bilang, kalau mau selesai, seberapa cepat itu tergantung dari pemerintah dan seberapa serius pemerintah itu ingin menangani. Tetapi yang saya sangat sayangkan itu adalah tindakan dari OJK yang terlalu telat. Karena dari awal itu bukan cuma saya, tetapi ada beberapa rekan-rekan advokat pun juga mengajukan PKPU atau bahkan pilot terhadap Wana Arta tempo hari 2020-2021, tapi tidak diizinkan. Padahal ini sangat jelas pada saat waktu itu kedua orang pemegang saham tersebut itu masih di Indonesia. Tetapi masalah ini bergulir, tidak ada pencekalan, tidak ada namanya rekening diblokir. Bagaimana mungkin bisa dikejar lagi sekarang?